Pernah dengar istilah hibah? Korupsi bukan hanya soal pelaku. Uang dan aset yang dirampas dari rakyat harus kembali ke pangkuan negara. Karena itu, KPK menelusuri, menyita, dan mengembalikan setiap aset hasil kejahatan korupsi atau yang disebut aset recovery. Salah satunya dengan cara hibah. Apa sih hibah? Hibah di KPK berbeda dengan hibah pada umumnya. Lantas, hibah yang bagaimana sih? Merujuk pada aturan, hibah adalah pemberian barang atau aset dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pihak lain tanpa penggantian. Barang atau aset ini berasal dari rampasan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap alias sudah ingkrah. Nah, berdasarkan peraturan komisi atau Perkom nomor 7 tahun 2020, KPK melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi memiliki wewenang untuk mengajukan usulan penetapan status kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Hibah aset rampasan yang dilakukan KPK bukan sekedar seremonial. Berbagai barang hasil tindak pidana korupsi yang sudah ingkrah kini benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. KPK pernah menghibahkan tanah dan bangunan senilai lebih dari 15 miliar rupiah kepada pemerintah kota Surabaya dan Kabupaten Malang. Di Kalimantan Selatan, 12 bidang tanah dan 7 bangunan senilai lebih dari 16 miliar rupiah diserahkan kepada Pemkab Hulu Sungai Utara. Tak hanya itu, sebuah mobil dinas Toyota Velfire hasil rampasan korupsi juga dihibahkan kepada Pemkab Lampung Selatan. Semua ini membuktikan hasil kejahatan korupsi tidak lagi dinikmati pelaku, tetapi dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Lalu, aset apa saja yang bisa dihibahkan? Berikut barang-barang hasil rampasan dari tindak pidana korupsi yang bisa dihibahkan. Kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, barang elektronik, uang tunai, barang seni dan koleksi, peralatan kantor dan perabotan, saham, juga surat berharga. Terus, alur prosesnya gimana sih? Pertama, identifikasi jenis barang atau aset. Kedua, penetapan status. Menetapkan barang sebagai siap dihibahkan melalui mekanisme penghapusan barang milik negara atau pemanfaatan barang rampasan. Ketiga, penilaian barang. Dilakukan penilaian nilai pasar wajar oleh KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Keempat, permohonan dari pihak penerima. Pemerintah daerah, lembaga, pihak lain, atau calon penerima mengajukan surat permohonan hibah ke KPK. Kelima, persetujuan Kementerian Keuangan. Jika nilai barang di atas batas tertentu, KPK harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Keuangan. Keenam, penandatanganan berita acara serah terima atau BAST. Proses hibah dilakukan secara resmi disertai dokumen lengkap. Ketujuh, pelaporan dan pencatatan. Dicatat dalam simak BMN serta dilaporkan dalam laporan keuangan KPK sebagai bentuk akuntabilitas. Aset recovery melalui mekanisme hibah merupakan salah satu terobosan KPK agar barang rampasan dari koruptor bisa bermanfaat untuk negara maupun masyarakat. Nah, pada tahun 2024, KPK berhasil melakukan aset recovery hingga 303,2 miliar rupiah melalui mekanisme lelang, PSP, hingga hibah. Pada mekanisme hibah ini, KPK berhasil mengumpulkan aset senilai 142,2 miliar rupiah yang terdiri dari tanah atau bangunan senilai 98,3 miliar rupiah, tanah senilai 15 miliar rupiah, rumah senilai 1,5 miliar rupiah, serta kendaraan bermotor senilai 864 juta rupiah. Wow, gede banget ya nilainya. Kalau beli permen dapat berapa truk ya? Aset hibah juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum loh. Misalnya saja, di Solo, salah satu bangunan bekas terdakwa Joko Susilo yang udah ingkrah dijadikan museum batik. Terus di Yogyakarta
ada namanya Omah Wayang. Bangunan estetik ini juga dipergunakan sebagai pusat kegiatan seni masyarakat di sana. Nah, yang ini nih ada gedung di Jakarta. Ini berada di daerah Jakarta Selatan. Memiliki luas sekitar 600 meter, gedung ini dimanfaatkan sebagai pusat studi arsip pemberantasan korupsi. Jadi, hibah di KPK bukan hanya sekedar ngasih aset atau barang, tapi juga harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabel, independensi, serta kebermanfaatan terhadap publik.